seorang pengusaha itu juga adalah orang yang bisa membuat dampak. Dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan, dia bisa mengentaskan kemiskinan, dia bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial. Oke, halo kawan Scale Up, kembali lagi di Scale Up Podcast. Hari ini sama Ko Erwin kedatangan tamu yang keren ya, agak nyentrik dikit, Kak Arto Biantoro. Ya, thank you banget Kak Arto udah bersedia hadir. Ini adalah founder dari Gambaran Brand ya. Terus sekarang juga bikin brandadventure.id ya? .com kali ya. Oh, .com. Oke, adventure.com sama. Itu punya BRI bukan? Kita kerjasama. Oh, kerjasama BRI ya. Kita kerjasama. Satu K, satu K ya. Satu K, satu K. Ya, satu agak sipit, satu agak. Ya. Meskipun sebenarnya agak-agak sipitnya sama karena nyokap tuh nggak pure blood, jadi half blood karena nyokap orang Vietnam. Ya, blasteran ya. Kak Arto blasteran ya. Blasteran Indochina berarti. Ya, aku blasteran juga sih sebenarnya. Kayak sama Hokkien ya. Ya, jadi kalau dari papa tuh keturunan Aceh, mama tuh Medan gitu. Jadi kayak sama Hokkien. Aceh sama Medan. Jadi aku seperempat Aceh. Jadi Kak Arto ini boleh ngomong papa ya? Boleh loh. Papa kan Pak Kris Biantoro ya. Married sama mama orang Vietnam tuh, ceritanya ketemu di mana Kak? Ceritanya panjang sih, tapi mereka ketemu di Sydney pada saat ayah itu bekerja di kedutaan, di embassy. Nah, ibu salah satu mahasiswi pintar ya pada saat itu yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah, kalau nggak salah dari PBB ya. Okay. Nama programnya itu Colombo Plan. Jadi banyak sekali anak-anak muda di Asia Tenggara yang kemudian mendapatkan beasiswa sekolah di negara-negara barat. Nah, salah satunya nyokap itu. Oke. Jadi papa waktu itu dengan memanfaatkan posisi dia merayu mama gitu. Itu lucu tuh, bisa jadi film karena sebenarnya justru yang tertarik sama nyokap itu ada temannya orang bule yang nggak berani untuk ngomong sama nyokap. Jadi dia pikir dia punya teman orang Indonesia, which is bokap. Terus dia bilang, kenalin gue dong ke acara prom ini nih, ada satu cewek Vietnam oke banget tapi gue nggak berani kenalan gitu. Jadi mereka berdua pergi. Jadiannya sama bokap malah. Salib ya. Itu udah ada lagunya Melly Guslow. Apa tuh judulnya? Apa Mak Comblang ya gitu. Jadi sama ceritanya, dia jadi mak comblangin orang, akhirnya yang mau dikenalin ke temennya direbut dia gitu. Jadi that's a value lessons gitu. Value lesson. Kalau lo mau kejar cewek, lo kejar sendiri, jangan lewat Pak Comblang. tapi end up-nya bagus kok. Mereka tetap bersahabat, temenan gitu. Kalau dijahit jadi film tuh bagus harusnya. Ya, boleh nanti 2025 kita luncurin ya. Oke. Arto anak 2 ya? Anak 2. Namanya satu kasih, satu cinta ya. Yes. Keren banget loh. Katanya nanti mau buat ini ya, mau luncurin single ya? Ya, mereka udah pernah bikin satu. Terus yang pertama itu bersyukur masuk finalis AMI Award tahun lalu. Tahun ini kita mau bikin lagi sih, single kedua. Okay. That's good. Jadi dari kakek ilmunya langsung turun ke cucu, nggak ngelewatin anak lagi ya. Itu ntar aku mau bahas tuh. Tapi nggak apa, karena udah di itu kita bahas sekarang. Nah, papa itu kan dulu yang aku tahu ya, aku cuman lihat dari luar kan. Terus is of different generations than me gitu ya. Itu papa itu kan kayak di entertainment banget ya, setahu aku gitu, entertainment banget. Terus kalau Kak Arto kan, kalau aku juga tahu itu kan nggak terlalu di entertainment, lebih ke business world gitu ya. Nah, corporate branding. Kenapa nggak terusin, apa ada alasan tertentu? Sebenarnya rohnya sama ya. Jadi ayah tuh sebenarnya menggunakan ke entertainmentnya tuh untuk menyampaikan sebuah pesan. Pesannya sangat sederhana sekali sih, tentang kemanusiaan, tentang nasionalisme, bagaimana mencintai Indonesia dan lain-lain. Jadi sejak kecil tuh kita dididik bukan di sisi entertainmentnya, karena entertainment tuh berubah-berubah dan entertainment tuh sangat tergantung sama pada saat itu ya faktor-faktor lain, misalnya produser, televisi,
Gak seperti sekarang kita punya modal, punya dana, kita bisa bikin konten sendiri, podcast sendiri tanpa harus terkonek. Betul. Jadi ayah bilang kamu harus jadi manusia, harus punya makna, kamu harus punya dampak. Saya memilih dunia entertainment karena jalannya ke sana, karena saya cuma bisa waktu itu main gitar, sekolah nggak pinter, apa nggak bisa gitu. Lalu saya jadi entertainment dan dari main gitar, penyanyi, terus saja merangkak sampai akhirnya jadi MC dan kemudian meskipun sekarang dia lebih suka disebut seniman ya, tapi jalannya ke sana. So dia dari kecil nggak pernah mengajarkan kita untuk menjadi entertainmentnya, tapi esensi dari pesannya yaitu apa yang kamu mau lakukan untuk Indonesia sebagai orang yang lahir di Indonesia. Jadi, nah proses itulah yang kemudian dibangun. Aku menemukan jalanku sendiri, tapi tetap sebenarnya menggabungkan antara apa yang dipelajari tentang dunia entertainment, apa yang dilihat pada waktu itu ke sekarang. Jadi kalau ngelihat misalnya brand adventures, kita mencoba menyampaikan pesan-pesan lewat gaya yang entertaining gitu. Nangkap ular padahal ngomongin brand gitu. Berusaha untuk terus menciptakan pendekatan dan komunikasi baru tentang sesuatu yang sebenarnya mungkin sangat fundamental, mungkin sangat bisnis, tapi dikemas dengan cara-cara yang entertaining. Dan plus itu yang sekarang sedang dibutuhkan. Karena kalau bicara sisi entertainmentnya, itu juga tantangan yang sangat berat sekali ya untuk bisa bertahan di industri entertainment, apalagi hari ini. Gitu. Pasti. Hari ini disruptionnya itu kan banyak sekali ya. Gitu. Banyak banget. Umurnya pendek dalam arti bukan umur biologis ya, tapi umur karir ya. Karena begitu banyak penyanyi baru, begitu banyak MC baru, begitu banyak dancer baru. Jadi kalau kita hanya fokus kepada kulitnya, which is misalnya penyanyi, saya bisa nyanyi suaranya bagus gitu. Ya semua penyanyi sekarang suaranya harus bagus. Jadi sama kayak restoran Padang, kelebihannya rasanya enak. Itu udah bukan kelebihan lagi hari ini. Dulu kita masih bisa bilang itu kelebihan karena teknologi, cara, proses masih sangat sulit untuk ditembus. Sekarang kita buka YouTube, cara bikin sushi, cara bikin rendang, cara bikin apapun sudah ada di sana gitu. Jadi dia perlu plus itu tadi, nggak bisa hanya jadi sekedar penyanyi plus atau MC saja, tapi harus jadi MC plus. Nah itu yang mungkin sekarang jadi tantangan ya bagi banyak orang. Ya. Jadi kalau dari papa itu sebenarnya yang dipelajarin itu bukan di entertainmentnya ya, karena your dad is true nationalist banget ya. Gitu ya. Jadi value itu yang didapat ya. Nationalist, idealis itu lebih parah lagi tuh. Jadi udah nasionalis, idealis gitu. Ada contoh apa tuh yang idealis? Idealis artinya semua paham, semua belief bagian dari nasionalisme itu sendiri. Jadi misalnya kayak makanya kemudian di keluarga kami sangat toleran sekali dengan banyak hal ya. Misalnya kayak isu tetangga, toleransi, isu-isu SARA. Kita ngelihat itu jadi bagian dari nasionalisme itu sendiri gitu. Nggak bisa yang ini harus versi gue doang, ini versi lo doang gitu. Nggak bisa. Jadi kita melihat harmoni dari sudut pandang sebuah nasionalisme yang sangat idealis gitu. Ya karena kan memang sebenarnya Indonesia ini kan beda ya sama negara-negara yang lain. Kita ini bukan dibangun oleh agama tertentu atau suku tertentu, tapi sebenarnya kita itu kan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dilandasi oleh Bhinneka Tunggal Ika ya kan, dan Pancasila sebagai simbol dan dasar ideologi dari negara kita. Tapi dari keluarga selain anaknya Karto, ada nggak yang masuk ke entertainment? Kebetulan kami berdua, tapi kakak udah nggak ada kira-kira 3 tahun yang lalu. Jadi aku sendirian nih sekarang, anak-anak ya. Sisanya memang mungkin kita punya sepupu gitu ya, yang beberapa ada di dunia nggak entertainment tapi dunia media gitu kali ya. Jadi membawa acara, membawa berita gitu-gitu sih ada. Oke. Ya. And Karto waktu itu kan pernah sekolah di Amerika ya, California ya, nggak salah ya. Ambil apa, branding juga ya? Ambil 2, satu manajemen information system, yang kayaknya udah lupa itu ya. belajar COBOL gitu-gitu ya. Ya. Yang kedua ambil advertising design.
Itu di San Francisco. Jadi mungkin hampir 8 tahun, 9 tahun gitu ya di Amerika. Tahun 2000 aku balik. Pernah jadi junior designer juga ya? Iya pastilah, semuanya kan harus mulai sebagai seorang junior ya. Tapi ya dari situ sebenarnya proses penemuan diri dan itu tadi tuh yang bokap bilang kamu harus menemukan dan melakukan sesuatu untuk Indonesia, itulah justru kalimat itu yang kemudian berhasil ditemukan setelah bekerja di level-level itu. You work at Coca-Cola ya before ya? Nggak di Coca-Cola tapi kerja untuk brand Coca-Cola. Jadi kami dulu agency. Ya. Dulu aku di advertising agency. Dan advertising agency di era 90-an, 80, 90, 2000 itu masih sangat-sangat happening banget ya. Dan company kami salah satu yang terbesar di dunia kebetulan dapat account Coca-Cola worldwide. Gitu. Jadi akhirnya seluruh dunia untuk agency itu dan brand itu harus kolaborasi di setiap negara dengan dengan kesepakatan dan modal yang sama yang dilakukan secara regional. Oke. Nah Coca-Cola itu merupakan satu contoh. Ini yang aku amazed banget ya sama Coca-Cola ya gitu ya. Maksudnya Coca-Cola itu is a brand that shapes cultures around the world gitu loh. Ya kan? Dan walaupun itu brand yang udah terkenal banget, tapi mereka tetap terus maksudnya dia terus spend budgeting advertising banyak banget ya buat brandingnya gitu ya. Makanya tuh banyak yang nggak tahu, ini kalau aku nggak salah ya, Coca-Cola itu yang bikin Santa Claus ya. Ya dia yang popularize ya Santa Claus ya. Mungkin ya mereka bikin campaign ya pada saat itu di era 30-an, 40-an itu ya. Dan mungkin mereka mengerti yang tadi itu pop culture-nya, jadi mereka menggunakan karakter-karakter itu untuk membangun brandnya. So, itu hal yang sangat wajar sekali dalam dunia komunikasi sih ya. Itu dulu aku pernah nonton film tuh, aku lupa itunya siapa, God Must Be Crazy, ingat gak? Oh iya, yang orang Afrika itu ya. Orang Afrika. Terus dia nemuin botol itu ya. Iya. Jadi banyak negara-negara lain di mana banyak ajaran-ajaran belum masuk, tapi Coca-Cola udah masuk di sono gitu. Keren banget. Ya. Waktu itu ada campaign apa tuh yang menarik pas di agency itu? Banyak sih ya. Yang menarik sebenarnya kalau bicara brand itu pada saat itu, Indonesia tuh kalau nggak salah hanyalah sebagian kecil dari negara-negara yang diberikan kesempatan untuk membuat iklannya sendiri. Ini kalau nggak salah ya. Jadi kami waktu itu boleh membuat iklan Coca-Cola versi Indonesia. Biasanya kita adaptasi dari Amerika langsung. Adaptasi dari Amerika langsung, tinggal plug and play. Plug and play. Kadang-kadang as is aja karena is American style, bahasa Inggris. Jadi kadang-kadang kalau nggak salah dulu juga iklan bisa langsung gitu ya, nggak perlu ada dubbing. Tapi karena pada waktu itu challenge-nya adalah produk seperti Coca-Cola itu punya saingan di Indonesia tuh teh, jadi nggak selalu linear antara cola dengan cola, tapi Indonesia punya habit minum teh gitu kan. Jadi gimana caranya nih mengambil pasar market peminum teh gitu. Nah kemudian karena iklan-iklan dari luar nggak 100% relevan dengan market di sini, maka kita diberikan kesempatan untuk membuat iklan versi Indonesia. Gitu. Iklannya sukses. Kami menang award, tapi salesnya nggak naik juga. Iklannya yang mana? Yang itu bukan yang aku ingat tuh dulu setiap Lebaran tuh ya selalu Coca-Cola tuh ada bikin lagunya tuh. Ya sekitar itulah. Ada anak sekolah pulang, terus loncat dari jembatan gitu-gitu. Pokoknya sangat Indonesia banget, dan ya di situ belajar sebenarnya advertising dalam konteks branding itu adalah salah satu bagian kecil dari kesuksesan brand itu sendiri. Justru yang menarik adalah kemudian bagaimana brand itu bisa berevolusi keluar dari ranah-ranah conventional communication seperti advertising tadi, dan dia bisa merambah masuk ke berbagai lini disiplin ilmu yang hari ini sebenarnya justru jauh lebih relevan dibandingkan just advertising itu sendiri. Kalau yang paling keren tuh sebenarnya bagaimana satu brand itu bisa jadi generic words ya. Itu yang keren banget gitu. Ya keren dan menakutkan sebenarnya, karena
keren karena dia kemudian menjadi top of mind gitu kan. Tapi kemudian value itu menjadi nggak penting karena value-nya menjadi bahasanya apa ya, istilahnya tuh menjadi generalis. Jadi biasanya kutukan dari brand-brand pertama yang sukses akan diingat orang, tapi kemudian itu menjadi apa sih, komoditas, gitu. Sama seperti ini ya misalnya. Aqua taunya. Ya, kita taunya Aqua, padahal Aqua itu nama brand dan ini sebenarnya bukan Aqua. Ya. Jadi pas saat kita bilang beli minuman Aqua dong gitu, brand yang ini diuntungkan karena sudah ada nama yang dikenal. Yang brand yang itu dirugikan karena orang ingat brand itu tapi yang dibeli brand ini gitu. Nah itu jebakan-jebakan komoditas, jebakan-jebakan betapa besarnya brand, dan ketika dia tidak bisa memaintain dia menjadi generalis dan komoditas, sehingga akhirnya itu jadi tantangan. Banyak sekali brand-brand yang sekarang ngalamin itu ya, kayak katakanlah teh botol gitu, makanya mereka kembali ke teh botol sosro gitu. Karena kalau enggak teh botol ya teh botol mana aja gitu. Nah, itu tantangannya, dan mereka terus bergerak sekarang pasti ngomongnya udah lebih lengkap gitu kalimatnya. Oke. Kak Aryo lagi. Kirain orang lain. Kak Arto. Kak Arto itu dulu sebelum bikin gambaran brand, ada works at Japanese consultant juga ya, agency. Terus ada bikin something juga ya sebelum itu ya. Ya waktu itu kita bikin apa ya? Jadi dari American company pindah ke Japanese company, which is secara kultur dan gaya tuh beda banget. American company lebih apa ya? Lebih beauty shot. Japanese company itu lebih American company itu lebih kreatif lah pokoknya. Japanese company itu lebih mengandalkan visual. Jadi joget-joget gitu kan, terus pakai topi kegedean, orang ketawa-ketawa, pakai bintang iklan gitu-gitu. Nah, tapi seru karena gayanya beda-beda dari setiap karakter. Nah, itu juga yang membuat kemudian aku berpikir, oh ternyata beda mazhab, beda gaya, beda target market, beda pendekatan. Jadi nggak bisa tuh semua menjadi generalis. Itulah yang kemudian kalau kita bicara service agency misalnya, oh ada agensi yang memang spesifik khusus ngelola market muslim misalnya. Ada agensi yang khusus fokus hanya di pariwisata. Ada agensi yang fokus kepada katakanlah produk-produk IT gitu. Nah itu sebenarnya pada waktu itu ya, itu udah cikal bakal dari branding. Dari proses bagaimana satu usaha kemudian bisa sustain karena mereka menjalankan prinsip-prinsip branding yang tepat. Oke. And then baru Karto bikin gambaran brand ya. Bagi yang kawan scale up yang nggak tahu, Karto ini kan is a very famous local brand activist ya. He is a champion of local brand gitu ya maksudnya. Ada ya, bahkan famousnya lagi. Ya dong, famous dong. Ini hari ini aja datang pakai sarung ya Kak ya. Ini kan local brand juga ya. Iya, ini local brand. Populerin local brand dan bikin gambaran brand. Nah boleh cerita nggak? Jadi maksudnya gambaran brand itu apa dan why did you make it gitu? Yang I know kan you make gambaran brand bukan cuman for profit ya gitu. Of course every business needs profits untuk sustain itself gitu kan. Karena kalau nggak ada profit ya kayak banyak startup sekarang juga mati kan, nggak ada profit. Jadi unit cash flow profit, tapi kan the vision itu bukan cuman profit ya gambaran brandnya. Can you tell us a bit about it? Ya, sebenarnya justru karena tadi ya kerja di berbagai macam perusahaan, ngerti bagaimana sebuah brand akhirnya dibuat. Karena contoh sederhana misalnya di dunia agency, tugas kita tuh memproduksi seperti ini. Tapi sebelum memproduksi seperti ini kita harus di brief dulu sama yang punya brand. Brandnya seperti apa? Bagaimana brand itu dibangun, siapa foundernya. Jadi seperti contohnya waktu di company yang Jepang itu kita harus pegang Honda, dan sebelum kita bisa bikin campaign tentang Honda kita harus baca dulu tuh siapa Soichiro Honda, kisah hidupnya, standarisasi Honda di dunia seperti apa, cara mereka nge-layout tuh seperti apa. Jadi kita baru bisa menulis sesuatu tentang Accord atau tentang Civic setelah kita in-depth ke dalam proses itu. Jadi artinya kalau kita mau bangun brand, pertama ya kita
pada saat itu kita harus tahu misalnya visi misi, founder, uniqueness, diferensiasi, their values, yang sebenarnya hari ini kita menyebutnya itu mungkin brand strategi. Jadi brand strateginya dibentuk dan lain-lain. Nah dari dasar itulah secara nggak sengaja kebayang nih proses brand building seperti apa dari A to Z, mulai dari building the brandnya sampai kemudian how the brand communicate dengan advertising agency, which is kita sebelumnya ada di agency itu sendiri. Nah, terus berlanjut ke monitoring, how to evaluate the brand dan lain-lain. Nah, kalau dilihat-lihat dalam proses perjalanan brand-brand besar ini, sebenarnya mereka juga memiliki karakter yang sama dengan UMKM Indonesia, bahwa semuanya dimulai dengan skala kecil, dari garasi, dari sewa gudang atau apapun itu ya, dan terus berlanjut. Kalau bicara Coca-Cola, mereka udah lebih dari 100 tahun. Yes. Kita cuman bilang keren jadi Coca-Cola, tapi prosesnya 100 tahunnya mereka nggak ngelihat gitu. Indonesia sendiri kita baru punya brand paling tua itu 5 generasi, Kopi Tanah Tinggi, 1879 kalau nggak salah. Aku nggak tahu. Ya di Jakarta ya, di kota. Jadi itu contoh yang paling bisa kita benchmarkingin kalau kita mau bicara how brand proses gitu ya. Brand-brand yang lain sebutkan top 10 brand di Indonesia itu nggak ada yang usianya selama itu. So pertanyaan-pertanyaannya kemudian menarik, apa yang terjadi di generasi ketiga, generasi keempat, generasi kelima, 1, 2, 3 mungkin udah biasa ya. Generasi keempat, nah udah mulai dicari. Kelima gimana? Nah di Indonesia so far by history, by data cuma ada sampai generasi kelima. Salah satunya Kopi Tanah Tinggi itu. Oke, so dari situ kemudian kepikiran. Oke, kalau gue udah tahu caranya how brand dibangun, kayaknya ini kembali kepada panggilan bokap itu tuh untuk membangun sesuatu, dan konteks branding menjadi relevan karena kewirausahaan pada saat itu mulai tumbuh, dan wirausaha itu adalah satu makhluk yang menurutku sangat menarik karena mereka tuh bayangin ya, dia harus mikir produk, jualan, kemudian harus ngitung, harus memastikan operasional sesuai, ngurusin produksi, ngurusin anak istri, ngantar sekolah. Ada yang single juga. Ada yang single juga, pacaran, whatever ya. Jadi pasti jenius nih gitu. Pasti orang-orang jenius. Dan entrepreneur pada saat itu pasti orang-orang jenius karena pertama mereka bisa berpikir multitasking, kedua mereka orang-orang berani. Karena kalau hari ini jadi entrepreneur ya wajar karena ekosistemnya udah kebentuk. Tapi di awal 90-an, 80-an ke bawah ekosistemnya nggak ada. Jadi resiko sukses faktornya jadi kecil banget gitu. Untuk menjadi entrepreneur harus kenal dan kalau nggak punya aksesnya selesai udah. Nah disitulah kemudian kepikiran kayaknya gue harus turun gunung nih, dan bukan turun gunung ya, emang harus turun gitu kan. Padahal pada waktu itu nyaman ya sebenarnya. Bukan nyaman lagi ya, waktu itu umur berapa ya, 28, 29 dan menjadi creative director di sebuah international agency itu sesuatu yang sangat sulit untuk didapat. Ya one of the youngest ya maybe ya. I think one of the youngest karena kalau youngnya banyak, tapi yang in the prominent real agency yang benar-benar kalau orang sebut nama agensinya kayak oh ya saya senior accountant di gitu ya, orang-orang udah tahu gitu. Nah jadi dan itu is very tough decision. My first tough decision in life adalah to step up from my comfort zone, which is mengejar panggilan yang selalu bokap selalu cerita atau ayah selalu bilang. Dan pada saat itu nggak ngerti apa yang dimaksud waktu dia bilang gini, kamu pergi sekolah di Amerika, ambil ilmunya dan pulang dan bangun negerimu dengan caramu sendiri. Itu nggak ngerti maksudnya apa, gitu. Tapi sudah didesain sejak sekolah di sana, kepikiran one day I have to go home. Jadi nggak kepikiran untuk settle di sana. Gitu. Meskipun kemudian kerja, ya kan, dapat tawaran green card, 98 ada kerusuhan. Itu kalau tergoda ya. Itu kalau mau dapetin green card itu political asylum itu gampang banget gitu. Tinggal bilang, aduh saya nggak bisa. Tapi mungkin jalan hidup orang beda-beda ya. So tahun 99 karena Y2K, isu Y2K, wah ini dunia mau kayak gimana nih, kakak mau merit, ya udahlah, gue pulang aja gitu. So pulang ke Indonesia dan masuk ke sana. Nah
2006, jadi cuma 6 tahun di agensi sebenarnya. So itu sebenarnya umur yang singkat untuk seorang creative director. Tapi kalau kuliah udah S2 atau S3? ya mungkin ya. Baru tahun 2006 itu memikirkan untuk membangun gambaran brand. Nah, gambaran brand sendiri fokusnya ingin bantuin brand-brand kecil ini supaya one day mereka bisa jadi seperti Coca-Cola, Honda, dan apapun yang kita bayangkan pada saat kita waktu kerja dulu. Dan dibantuin brand kita juga ya. Ya brand-brand kecil kan, karena banyak sekali narasi-narasi yang dilakukan. Dan dari situlah perjalanannya terbuka, sudut pandang baru lahir gitu. Seperti kalau kita bicara scale up, hari ini sudut pandangnya sudah sangat berbeda sekali dengan scale up yang mungkin pada saat itu aku bayangkan ya. Jadi lahirlah si gambaran brand. Ideasnya adalah kemudian membantu brand-brand lokal untuk bisa grow. Dan pada saat itu bayangan kita tuh adalah branding itu adalah equal dengan apa yang kulakukan di agency, which is doing the creative ideasnya. Jadi kalau talking about creativity, aduh itu sih nggak usah didiskusikan, aman gitu. Tapi banyak sekali project-project yang kita jalankan di tahun-tahun pertama gambaran brand justru akhirnya nyungsep, nggak berhasil. Even creativity-nya menarik gitu misalnya. Can you tell apa kalau boleh ada contohnya nggak gitu? Dan kenapa? Why it fails? Gitu. Ini ada satu sahabat ya. Mungkin nggak tahu boleh sebut brand nggak ya. Tapi ini salah satu orang yang genius. Jauh sebelum ada Gojek, ada brand ini. Gitu. Ya aku tahu deh. Oke. Jauh sebelum ada Gojek nih. So it's a delivery business ya. Pada saat itu nggak pakai aplikasi tentu saja. Orang tinggal pencet nomor telepon, dulu ada 08 berapa gitu ya. And then the product itu datang ke rumah kita, diantarin sama kurir. Kurirnya dia yang punya sendiri. Ya, senyum kenapa? Kan kita masih senyum katanya. Waktu podcast cemberut dikomplain orang. Dan kita build the ideas. Ideasnya keren banget gitu. Udah dites di market mungkin 1-2 tahun. Terus kita bantu ngemasnya, bikin komunikasinya, bikin standarisasinya, bikin strateginya dan lain-lain. Tapi pada akhirnya nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Hal sederhana, urusan finance. Karena uang yang kita berikan kepada driver itu disetor ke perusahaan kan. Perusahaan harus bayar kepada vendor-vendor yang selama ini bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Nah, di situ ada problem keuangan. Nah, dishonesty. Bukan sih, pencatatan yang salah dan lain-lain gitu. Artinya kalau kita ingin membangun sebuah brand, sebenarnya pintu masuk finance itu adalah salah satu hal fundamental bisnis model. Jadi bisnis modelnya apa dari sisi brand ini? Nah, itu pintu pertama yang terbuka tentang brand adalah ternyata ada disiplin lain, ada mazhab lain di luar advertising yang sangat penting dalam proses pembangunan brand, yaitu finance. Kira-kira gitu. Dari finance keluar yang lain lagi. SDM. Dari SDM keluar lagi yang lain lagi, riset. Dari riset keluar lagi hospitality. Dari hospitality keluar lagi manajemen. Dari manajemen keluar lagi IT. Jadi begitu ngomongin brand, dia berhubungan dengan 11 disiplin ilmu yang saling terkait. Jadi katakanlah hari ini kita ngomongin Starbucks gitu. Kita ambil logonya, ambil desainnya, bikin seperti Starbucks, nggak akan bisa. Yang kita harus ambil the whole 11 disiplin ilmu itu baru bisa jalan. Cara dia ngerekrut orang, cara dia ngedevelop produk. Jadi 11 pieces itulah kunci suksesnya brand itu terbangun ya, atau kunci bagaimana sebuah brand dibentuk lah nggak. Dan seringkali kita suka bajak orang nih, ambil HRD-nya gitu kan. Ya cuma HRD-nya aja nggak bisa gitu. IT-nya nggak diambil, finance, bisnis modelnya salah. Nah, itu yang membuat banyak seseorang yang berhasil membangun sebuah brand lalu di-challenge untuk membuat brand yang lain, belum tentu dia bisa berhasil karena banyak hal-hal yang sifatnya momentum, terus kemudian budaya, terus kemudian opportunity yang ya momentum, dan hal-hal yang kemudian belum tentu sama pada saat dia mendirikan brand itu. Gitu. Nah, itulah kemudian yang terjadi dengan gambaran brand. Nah, tantangan kemudian adalah bisnis model kita kan, gimana caranya bantuin UMKM yang dananya kecil, problemnya banyak, 11 bagaimana monetize-nya? Bagaimana ngejalaninnya gitu. Dan disitulah
tangan Tuhan bekerja. Oke, nah sebelum kita masuk ke Tuhan yang bekerja agak berat banget ya. mujizat banget. Nah ini kawan scale up, ini tadi Ko Erwin belajar poin yang penting banget dari Kak Harto. Mungkin banyak yang baru mulai usaha UMKM. Nah bangun usaha itu nggak gampang ya. Jadi we need to learn many things gitu as an entrepreneur. Makanya mau mulai usaha ya mulai aja. Terus tapi tetap yang penting itu bagaimana kita terus investasi leher ke atas ya gitu ya. Jadi bangun usaha itu nggak gampang. Jadi banyak aspek yang harus dipelajari. Nah UMKM memang kadang cuman jagonya di satu sisi, tapi di sisi lain dia itu masih lemah gitu loh. Nah makanya sekarang banyak juga teman-teman aku itu mereka bikin venture capital gitu ya. Jadi orang itu bisa punya mentor gitu. Jadi when they invest, dia bukan cuman invest uang tapi invest everything gitu loh. Jadi ada ekosistemnya kan gitu. Terus juga mungkin satu hal yang aku dapat dari Kak Harto juga, banyak orang itu is a good founder ya. They have a great products gitu. Exactly. Tapi they are not a good CEO gitu loh. Ya, Chief Everything Officer gitu. Karena if you want to be successful, you need orang yang benar-benar ngerti bisnis dari sudut pandang bisnis gitu loh. Ya kan, lu nggak bisa cuman cuman jadi pedagang gitu. Kadang orang itu cuman jadi pedagang gitu loh. Tapi dia trader. Mereka bukan business owner yang mikirin SDM-nya, yang mikirin finance-nya, accounting, tax, technology, how you scale up the business, what's the promotion gitu loh. Ya kan, mungkin kalau waktu di Kak Harto masih kerja di top consultant di branding company, advertising company, klien-kliennya itu udah foundationnya strong banget in the other parts gitu loh. Maybe they need helps di advertising and creative side ya kan. Nah makanya mereka bisa jalan gitu. Tapi ketika kita bekerja dan UMKM, and I know what UMKM is like ya kan, karena kita kan grup kita kan juga asalnya dari UMKM ya gitu. Kita juga evolving terus gitu kan. And it takes time, it takes energy, it takes money gitu. Kita spend banyak waktu dan uang untuk bangun timnya. Nah UMKM tuh banyak yang nggak ada gitu loh. Nah jadi ya mungkin ini sedikit promosi. Makanya kita bikin scale up juga kan gitu kan. Biar orang bisa lihat dan ngerti gitu lah how to scale up the business. Because it's not easy. Tapi bukannya impossible juga gitu loh. Kalau you telaten dan you punya drive dan you punya vision, ya kan, and you meet the right mentor, ya you can do it juga gitu loh. Tapi ada waktunya, ada step-stepsnya gitu. Betul. Nah, kita baru masuk ke tangan Tuhan ya. Ini kayak Maradona nih, ya gimana? Jadi by the way, the ideas of scale up konten ini sebenarnya bagus banget karena itu tadi ya, kita butuh lebih banyak lagi narasi-narasi dari orang-orang real yang bukan hanya menjalankan tapi juga melihat gitu. Itu yang sering kali gap itu yang nggak ketemu dan ya kita lagi mencoba meminimize tingkat kegagalan menjadi entrepreneur, karena kalau tingkat kegagalannya tinggi nggak ada yang mau gitu. Startup misalnya sekarang semakin lama semakin tahu siapa yang mau jadi startup. Dari sisi investor juga siapa yang berani, kecuali dia benar-benar jual murah banget gitu kan. Akhirnya value-nya jadi nggak penting, yang penting valuasinya gitu. Tapi value startupnya mungkin bukan sesuatu yang harus dibangun. Itu tantangan. So si tangan Tuhan ya. Jadi tangan Tuhan tuh kira-kira begini sih. Jadi waktu kita selesai bangun project pertama kedua yang gagal itu, sebenarnya nggak dibilang gagal karena sampai hari ini kita bersahabat dengan foundernya, berteman, bahkan beberapa ide sedang kita kembangkan. Gitu. Tapi tantangannya kemudian adalah bagaimana membantu UMKM dengan 11 disiplin ilmu itu. Kita kan nggak mungkin bisa juga. Jadi itu proses yang juggling antara kemudian gue bener gak ya dalam bisnisnya, apa gue salah nih, apa gue jualan sesuatu yang resourcesnya perlu banyak banget. Nah later in the future gambaran brand itu akhirnya menemukan manajemen modelnya. Jadi bayangkan kalau kita punya mentor katakanlah dari 11 disiplin ilmu untuk bantu UMKM atau manajer, berapa modal yang kita harus siapkan untuk membangun itu. Dan manajer-manajer ini nggak bisa yang setahun 2 tahun pengalaman, harus yang minimal 5 tahun pengalaman gitu untuk membantu UMKM di bidang finance, membantu UMKM di bidang IT, membantu UMKM di bidang, karena kalau kita mau bilang brand consultant pada saat itu ya, atau brand developer, sama seperti property developer, kita harus ngerti perizinan, kita harus ngerti AMDAL, kita harus ngerti
arsitek, kita harus ngerti hukum dan lain-lain. Harus menyeluruh lah. Harus menyeluruh. Kalau enggak, dia namanya arsitek, dia bukan properti. Sama dalam dunia brand, kalau lu bilang gue orang brand, berarti harus mengerti the whole aspek itu. Kalau ngomongin logo, berarti orang graphic design orang branding yang fokus kepada graphic design, atau orang graphic design yang suka brand. Jadi seperti konteks dulu kerja di perusahaan itu, Arto itu sebenarnya bukan orang brand. Dia seorang art director, creative director, communication expert di bidang visual yang fokus dalam pembangunan brand. Tapi it's not a brand builder. It's not a true 100% brand builder. Jadi gambaran brand itu kemudian men-shape up Arto menjadi seorang brand builder dengan memahami bahwa proses brand itu ternyata harus ngerti finance dan segala macamnya. Tapi gimana? Sekolah kan nggak mungkin sekolah 11-11-nya gitu. Usah S1-nya ada 11 kan nggak mungkin. Hire orang nggak mungkin. So gimana? Ya bertemanlah dengan orang-orang yang punya disiplin ilmu itu. Bertemanlah dengan orang-orang yang punya pengalaman, yang jago, yang freelance, yang punya visi yang sama. Dan disitulah cikal bakal gambaran brand kemudian tumbuh, yaitu membangun expert team yang kemudian dipakai untuk membangun. Tetap yang paling penting adalah kemampuan untuk melakukan interpretasi di awal. Ketemu, dengerin, oh kayaknya ini problemnya di business model deh, ini kayaknya problemnya di manajemen structure deh, organisasinya terlalu kecil deh gitu. Hanya sampai di situ. Begitu udah ketahuan, baru mulai kita develop proses-proses itu. Jadi prosesnya nggak gampang sekali buat gambaran brand pada saat itu sebagai brand builder khusus lokal ya, dan kita khusus lokal karena kita kaulnya nggak mau pegang brand-brand dari luar negeri karena kiblat kita adalah bagaimana membangun brand lokal. So itu menjadi pegangan kita juga gitu. Bekerja sama boleh, tapi mendevelop brand dari luar nggak bisa, nggak boleh gitu. So kalau aku punya brand lokal nih, aku punya satu brand, misalnya aku bikin ya kebaya lah ya, atau kemeja baru gitu. Ya. Jadi aku tinggal datang ke gambaran brand gitu. Ya. And then say I want to help atau gimana? What's the process? Ya pada saat itu ya. Karena sekarang bisnis model kita udah berubah, udah nggak begitu. Sekarang gimana? Sekarang gambaran brand adalah impact based enabler. Jadi tugas kita adalah membangun impact to the brand dengan kemampuan mengconnect dan mengenable proses itu menjadi nyata. Gambaran brand sekarang punya sayap organisasi partnership, karena dari brand adventure di beberapa di Metro TV, kemudian dengan BRI di Petualangan Brilian, aku tuh jadi punya banyak teman di seluruh Indonesia yang gaul, ternyata sekarang udah gaul banget gitu ya. Dan dulu mikir kan kok ada orang ya kayak Arto, creative director, resign, kerjain UMKM, are you nuts gitu kan, ngapain sih lo ngelakuin, nggak ada duitnya pula gitu. Tapi ternyata 2006 itu ya, 2017 setelah, jadi artinya 10 tahun kemudian modelingnya baru kelihatan. Ternyata banyak banget Arto-Arto di setiap kota di seluruh Indonesia yang sebenarnya juga melakukan hal yang sama. So you combine them all together, network semuanya. So we build asosiasi, perkumpulan namanya Indonesia Brand Activist Network, yang sekarang ada di 51 kota. Ada hampir 100 orang seperti Arto atau Arto seperti mereka. We all co-founder and founder. Seperti Arto lah kan, Anda yang terkenal. Ya, oke. Terus? Then we help each other to build our brand lokal dengan network-network yang kita punya gitu. So dan mereka datang dari 11 disiplin ilmu itu. Jadi kalau aku punya brand, aku tinggal ke gambaran brand dan bisa apa gitu? Yang pertama dilakukan oleh gambaran brand adalah building the values dari si brand itu. Katakanlah misalnya tadi objektifnya mau kemana, kita sudah define, kita temukan brand strateginya. Untuk menemukan brand strategi itu tentu kita ada research dulu yang kita bangun, masuk ke brand strategi. Dari sana kemudian ketahuan harus ngapain. Nah setelah kita tahu ngapain, kita punya network of expert. Digital marketing misalnya, setelah tahu ini, kita harus bikin campaign. Campaignnya sih mungkin kita bisa bikin ya, kita bisa bantu bikinin. Nama judul campaignnya misalnya terus bergerak gitu ya. Lalu kita perlu build the ideation. Kita perlu fix manajemen modelnya. Kita perlu fix mungkin ekosistem community-nya. Baru kita mulai bangun tuh, kita bangun pelan-pelan.
we can use the network dari para aktivis kalau memang mau reach out sampai ke sana. Mau digital marketing, kita punya banyak sekali partner-partner strategis digital marketing. So we build dengan tim-tim itu. Kenapa itu dilakukan? Karena pertama it will be very effective in term of cost. Karena bayangin punya 300-500 orang dalam satu perusahaan. Dan we have tadi ya brand batik tadi datang. Brand batik itu nggak akan pernah bisa bayar kita karena cost kita udah terlalu tinggi untuk mereka. So kita tanya batiknya dari mana? Oh dari Pekalongan. Gini aja, kami di Pekalongan ada partner yang nanti akan bantu untuk ngelola di sana. Kalau isunya digital marketing, nanti kita akan bangun strategi digital marketingnya dan lain-lain lah. Dan nggak selalu. Pertama kita nggak menyebut diri kita lagi consultant sejak 5 tahun yang lalu. Jadi kita adalah impact enabler. Whatever you consult is part of the impact enabler services gitu. Kalau consultant, then you consult to us, terus kita kasih tahu mesti ngapain. Tapi kalau enabler tugasnya adalah mengconnect dan memastikan proses itu sesuai dengan visi misi yang mau dibangun atau sesuai dengan tahapan-tahapannya. So di gambaran brand kita punya services, mulai dari brand strategi, kemudian mulai dari sampai eksekusi kreatif, services untuk membangun komunitas dan lain-lain. Itu servicesnya sih ada, kita bisa check mark. Tapi begitu kita eksekusi, kita bangun dengan para community network ini yang kemudian kita ciptakan. Dengan cara seperti itu cost-nya lebih efektif. Tapi dalam konteks tadi case brand yang mau dibangun, kita sekarang menjadi sangat pilih-pilih karena tadi value-nya harus di-impact. Kami sekarang ada dua klien, katakanlah satu yang sekarang sedang kita build adalah satu brand lokal yang fokus di jewelry gitu. Saingan gua dong. Gold. Emang ada jewelry-nya? Ada jewelry-nya nggak sih? Ada gold-nya nggak sih? Oh enggak. Nah, ada kan? Oh iya. Nggak apa-apa sih. Tapi yang menarik itu dia ada di satu kota di Magelang, mempekerjakan ratusan anak muda di sana, dan mereka punya values bagaimana kota itu kemudian berkembang misalnya gitu ya, membangun narasi lokalnya dengan Borobudurnya dan lain-lain. So kita pikir building this brand is not just the business side-nya, tapi juga building tadi tuh empowerment the people dan connecting the dots. Sekarang kita lagi mau coba bawa brand ini ke Amerika, connecting dengan network kita di Amerika dan lain-lain. So kita ya mungkin as part of the jobnya bisa disebut consultant, tapi I think we are more than consultant. We want to enable the brand to accelerate as the speed yang kita mau. Nah, aku tuh ada pertanyaan, how do you monetize? Tapi sebelumnya ini ada activity ya? Ada iklan. Activity ya? Ada ya? Katanya dia mau ngetes bener nggak jago brandingnya. Ini nggak ada iklan berjalan gitu ya? Ada running text gitu nggak ada di sini? Belum. Oh. Kita pakai ini langsung. Ya. Oke, ini ya biasa ini bosnya dikerjain kalau lagi podcast aja. Gue lupa tadi disuruh apa. Ya ulangin lagi deh, Aca. Bikin susah hidup orang ya kalian ya. Jadi kita punya dua kelompok pedagang, satu untuk Pak Anto, satu untuk Pak Erwin. Nah, challenge-nya adalah gimana dari Pak Anto atau Pak Erwin boleh pilih salah satu, boleh combine dari barang-barang yang ada ini untuk dikembangkan brandnya biar laku. Boleh bikin brand baru, boleh kombinasi, bisa. Caranya gimana? Dengan barang-barang yang ada. Saya kasih idenya. Kasih ide. Misalnya ini gunting gitu ya. Gunting bisa jadi apa gitu ya. Boleh. Berapa lama? Sejelasnya. Ini dipisah. Ini Arto, itu Ko Erwin. Siapa dulu? Boleh dari Guru dulu ya. Justru harus penantang dulu. dari penonton dulu. Ayo udah biar gua gampang. Iya sih. Ya, kangkir, mangkok, dan kotak tisu. Kalau untuk Pak Erwin ada gunting, sumpit, dan garpu. Ingin membuat usaha apa dengan Harus tiga-tiganya atau pilih satu? boleh? Terserah, kita kasih kebebasan, boleh pilih satu, boleh dikombin. Kalau bisa menciptakan sesuatu yang baru lagi dari itu, Boleh inovasi, boleh. Ayo, semua.
Gua lagi mikir. Mestinya yang jagoan dulu. Ya, kemarin gampang, ini agak susah nih kayaknya nih. Kemarin challenge-nya nggak susah, ini agak susah nih kayaknya. Oke, ini deh, udah. Ya. Nah, karena aku sekarang lagi jaga body shape ya, dan lagi. Pantesan. Ya, dan lagi ya pokoknya jaga body shape. Nah, aku luncurin ini namanya Healthy Cutlery. Nah, Healthy Cutlery ini begini. Jadi kalau dulu di zaman China ya, China itu dan kerajaan-kerajaan itu kan semua peralatan makan itu dibuat dari perak. Kenapa? Karena untuk kalau ada racun, peraknya berubah warna gitu loh. Nah, di Healthy Cutlery ini kita akan bikin alat makan dengan sederhana aja. Jadi kalau misalnya dia lagi makan sesuatu, nah kalau terlalu manis atau terlalu berlemak, ya kan, jadi yang sesuatu yang bisa buat body shape-nya berubah, nah dia akan berubah warna juga. Nah itu namanya Healthy Cutlery. Jadi kita punya target bukan hanya orang-orang yang oversize ya gitu ya, tapi orang-orang yang lebih ke arah, karena orang oversize belum tentu concern with their body shape gitu. Ya kalau ya makanya mereka kan itu, cuman siapapun gitu ya. Jadi pokoknya orang-orang yang healthy conscience, nah belilah Healthy Cutlery ini karena Anda akan di warning gitu. Jadi kalau makanannya udah terlalu berlemak, jadi ya kan? Begitu nusuk daging gitu terus warnanya berubah gitu ya. Iya, warnanya berubah. Enggak kalau daging rebus enggak, daging kukus enggak, grill enggak gitu. Goreng lemaknya terlalu banyak dia berubah warna. Makanan terlalu manis gitu ya kan, bahkan kuah-kuahan juga kok terlalu berlemak dia berubah warna. Healthy Cutlery. Nyerah ya, gue nyerah. Dapatkan di Alfamart sekitar Anda. Gue inget tahun 80-an 90-an itu ya, ada kartu namanya kartu emosi gitu ya. Kita taruh jempol kita nanti dia bisa berubah marah itu. Terus kita percaya gitu. Oh, gue lagi cool gitu ya, norak banget ya kampung. Tapi keren. Ya. Aduh, apa ya? Kalau ini mungkin kita bicara soal impact. Katakanlah di Pulau Jawa kita begitu banyak gunung berapi, tanah-tanah lumpur, Lapindo dulu pernah ada kasus. Itu banyak sekali sebenarnya. Kalau kemarin baru saja di radio di Smart FM kita interview satu anak muda usia 31 tahun dari Rawapening. Dia punya banyak eceng gondok gitu ya. Terus dia menyelesaikan masalah eceng gondok itu dengan menciptakan produk-produk yang kemudian relevan dengan kondisi hari ini, sustainability, menggunakan eceng gondok sebagai sepatu, sendal, tas, masuk ke IKEA, masuk ke Sarinah dan lain-lain, dengan melihat masalah-masalah yang ada di sekitar mereka dan lalu membangun narasi yang berkelanjutan antara masyarakat sekitar, problem yang ada di sekitar situ, kearifan lokal mereka terhadap danau yang harus bersih, akhirnya jadi produk gitu. Jadi menjahitnya itu cantik sekali dari sisi eco-friendly-nya, sustainability-nya, kemudian fair trade-nya gitu, dibeli dengan harga yang. Nah, mangkok dan gelas ini bisa jadi model kalau kita kemudian menggunakan katakanlah lumpur atau tanah-tanah yang dipergunakan kembali dengan menggunakan kearifan-kearifan lokal tersebut, dan masing-masing daerah ternyata memiliki bentuk tanah kontur yang berbeda-beda, yang kalau gue jadi pemilik sebuah brand kita akan bilang bahwa oh ini mangkok yang datang dari daerah Banten, Baduy, menggunakan kearifan dari sana dan mengambil waste dan isu-isu yang ada di sana. Dan kemudian membuat ini menjadi sebuah seri yang namanya seri Baduy misalnya gitu, lalu mengembangkan dengan seri-seri yang lain. So akhirnya membuat sebuah plateware datang dari seluruh Indonesia dengan menggunakan konsep-konsep kearifan lokal, tanah-tanah lokal, problem-problem lokal yang kemudian dikemas dalam sebuah produk lifestyle yang relevan dengan market atau orang-orang yang melihat sustainability sebagai isu. Okay. Jadi nanti kalau dari Lapindo, namanya seri Lapindo gitu ya. Ya, oke, keren banget ya. Udah terbukti ya, memang jago ya branding. Lumayan lah. Oke.
Nah, jadi thank you. Jadi, nah ini pertanyaan kembali nih tadi nih. Gambaran brand itu kalau boleh di-spill ya, how do you monetize gitu? Gambaran brand itu basisnya kan brand builder, dan brand builder itu as a person kita semua adalah brand activist. So, kita adalah brand activist yang bergerak untuk membangun brand. Kita ada 4 pilar, dan 4 pilar itu masuk ke dalam gambaran brand monetisasi strategi. Yang pertama pilar itu datang dari isu-isu yang berhubungan dengan pengembangan brand lokal. So brand lokal tidak selalu berkaitan dengan UMKM, membangun sekolah, membangun kota, membangun organisasi. Itu adalah bagian dari brand building. Jadi brand itu adalah disiplin ilmu yang populer, dikenal di kalangan bisnis. Makanya brand sangat identik dengan bisnis. Bisnis sendiri ada skalanya besar dan kecil. Yang kecil disebut UMKM tadi. So maka brand dan bisnis itu kayak kakak adik. Tapi bukan berarti brand tidak bisa dipakai, karena kami banyak pengalaman membangun brand non bisnis. Misalnya bangun NGO, bangun kota, bangun city, bangun kawasan, desa. Itu semua menggunakan ilmu brand. Personal branding itu juga penggunaan ilmu brand untuk Paris Van Java ya. Ya itu Nepal Van Java kita lagi ada inisiatif di sana. Nah, so konteksnya ada di situ. Nah, tapi dalam proses brand building biasanya kaitannya dengan UMKM atau dengan bisnis, kita punya 4 pilar. Pilar pertama pelatihan dan pengembangan. Itu how we monetize dari pelatihan dan pengembangan. Kami punya program namanya Brand Start. Nah, tapi bedanya Brand Start itu tidak didesain bisnis modelnya dengan UMKM bayar ke kita. Kita bekerja sama dengan hire company to provide the services untuk UMKM. So kita dibayar dari company-company besar. Commission based lah ya. Bukan ya, kita masuknya ke costing base. Katakanlah misalnya satu UMKM nilainya sekian gitu. Ya udah kita kerjasama dengan mereka. Jadi kami sangat mencoba untuk menghindari UMKM bayar ke kita. Isunya bukan soal itu, karena kita bangun build narasi dengan UMKM itu bentuknya sebagai partner in crime. Kita jalan sama-sama. Jadi kita jarang sekali ngambil uang dari UMKM. Tapi kami create values yang kemudian kita tawarkan ke higher entitas yang punya kepentingan di area situ. Kira-kira begitu. Kita bikin, tidak semua harus dilatih, makanya ada pelatihan dan pengembangan. Contohnya misalnya banyak sekali brand UMKM di daerah yang bagus-bagus produknya, kemasannya jelek-jelek. So apa yang kami lakukan, kami kerjasama dengan BINUS, dengan sekolah-sekolah desain, mahasiswanya ngedesainin, lalu kami cari off-takernya, which is korporasi-korporasi besar. Korporasi membiayai inisiatif itu, kita dapat uang dari si korporasi, UMKM-nya happy, mahasiswanya happy, gitu kan, kitanya happy. So kadang-kadang jahitannya bisa 4 jahitan, 5 jahitan, 5 entitas. So bisnis modelnya bisa salah satunya kayak begitu. Sekarang model kita itu, kita punya program namanya Citra Kemasan sejak tahun 2010 kita initiate. Sekarang sudah menjadi diadaptasi oleh pemerintah dengan nama Bedakan di Kementerian Parekraf gitu. Dan sekarang Kementerian Parekraf bergerak membantu UMKM bekerja sama dengan asosiasi desainer supaya hasilnya bagus. Nah, dan model itu yang sekarang juga kami terapkan di teman-teman brand activist ya. Nah, itu pelatihan pengembangan. Yang kedua, tentu saja berhubungan dengan akses to market. Jadi kita bantuin UMKM untuk masuk ke akses ke market. Kita sedang kerjasama dengan Kadin untuk mengakseskan produk-produk artisan kita ke luar negeri. Kebetulan kita ada satu kerjasama yang belum bisa kita buka, tapi itu terkait dengan satu airline terbesar di dunia yang kemudian mau menyerap produk-produk artisan kita. Jadi tugas kita mengakseskan brand-brand ini. Dalam skala yang lebih kecil, brand-brand yang ada di daerah-daerah ini kita bawa ke range market, bawa ke grup-grup retail yang ada di Jakarta. Kita ambil komisi base, kita ambil services base, apapun itu. So itu pilar kedua, akses ke market. Akses ketiga adalah brand awareness. Nah, brand adventure itu adalah cikal bakal model brand entertainment, knowledge
yang kita ciptakan di tahun 2017. Sekarang di berbagai daerah dilakukan oleh banyak teman-teman aktivis. Mereka punya program-program serupa. Ada brand hunter, ada brand insight, ada brand story, terafiliasi dengan brand adventure. Dan kita membagikan pemahaman kepada masyarakat tentang kerennya brand-brand lokal ini. Jadi kalau dulu Arto keliling Indonesia naik motor mengangkat narasi-narasi brand, sekarang sudah ada Arto-Arto lokal di daerah masing-masing yang mengangkat narasi dari brand-brand lokal mereka. Jadi nggak perlu lagi ada Arto harus keliling. Karena mereka juga adalah penggerak-penggerak brand di kota mereka masing-masing. Yeah. So bisnis modelnya sponsorship, kerjasama, bagi hasil, kita produksi, kita aksesin ke market, dan tidak semua orang harus punya follower besar gitu. Jadi kalau misalnya akses ke UMKM di kota ini dia yang tahu, ya kita kerjasama dengan UMKM itu. Jadi lebih kepada efektivitas. Yang terakhir yang sedang kita sudah mulai jalankan adalah akses ke funding. Jadi bagaimana kita ngumpulin, nah nanti kita perlu ngobrol tuh ya, teman-teman visi yang melihat real sektor sebagai sesuatu yang menarik. Kami punya hampir 100 orang seperti Arto di 52 kota. Nanti habis ini kita ngobrol. Begitu kita tahu ada brand bagus di daerah, ya kan? Bukan hanya kita invest, tapi kita juga harus memaksimalkan atau memastikan how they grow. Maka kita butuh orang-orang. Nah orang-orang ini adalah para aktivis lokal yang kemudian bisa mengawasi, memastikan, dan mereka kenal semua brand-brand. Kan nggak kayak Jakarta segede-gede ini ya. Beberapa kota tuh kecil banget dan siapa kenal siapa. Jadi validasi dan hal itu bisa dilakukan oleh para aktivis. So kami sekarang kerjasama dengan beberapa visi. Kami sendiri collecting certain fund. David juga. Ya David. Tapi David punya beberapa karakter. Karakternya kan kalau dia harus basisnya IT. Jadi visi juga punya karakter yang beda gitu. Ada yang impact, social impact. Dia lebih fokus kepada impactnya. Ada yang fokus kepada returnnya. Ada yang fokus ke industri tertentu gitu. Tapi bayangkan satu Arto punya akses ke sekian banyak UMKM dikali 100 orang di 50 kota. So itu salah satu aset yang sekarang kita punya dan kita bantu menjaga brand-brand lokal ini. Ketika ada investor, kita saling cross check ini ada yang mau invest, dan dari situ kita bisa dapat dua fee. Fee pertama adalah fee to support the investment prosesnya itu sendiri. Yang kedua sebagai kepanjangan tangan dari para investor untuk kemudian menghandle akun itu di kota mereka gitu. Sometimes dana investmentnya kan nggak selalu invest fee-nya tidak ada di kota ini, kadang-kadang ada di kota lain gitu. Nah, jadi kita punya 4 pilar itu dan kita bisa bergerak 4-4-nya. Kayak sekarang kami sedang bekerja sama dengan Uni Eropa untuk mendorong produk-produk indikasi geografis, yaitu produk-produk yang hanya tumbuh atau ada di kota itu. Jadi katakanlah ubi Cilembu, mebel Jepara, tenun sika, kopi gayo, itu adalah produk-produk yang hanya boleh diklaim berasal dari kota itu. Jadi kalau kita jalan ke kota sini, lalu ada tulisannya membuat mebel Jepara gitu, nah itu udah nggak boleh karena mebel Jepara sudah dilindungi oleh hukum yang disebut dengan indikasi geografis atau geographical indication yang dilindungi satu dunia gitu ya. Jadi tempat itu nggak boleh klaim. Kecuali dia menjual barangnya boleh, tapi mengklaim bahwa itu datang dari situ boleh. Kita ambil kopi gayo, kita tanam di depan rumah kita nih di Jakarta, kita bilang itu kopi gayo, nggak boleh. Karena kopi gayo hanya boleh disebut kopi gayo karena distributor boleh. Dia hanya boleh ditanam di dataran tinggi gayo. Nah, kita kerjasama nih dengan pemerintah Uni Eropa, membangun narasi itu, bekerja sama dengan retailer, memastikan produk-produknya masuk, bekerja sama dengan para aktivis untuk mensosialisasi di daerah-daerah, bekerja sama dengan mahasiswa, food science ya, teknologi pangan dan lain-lain. So modelnya begitu, kadang-kadang bisa end to end dari pelatihan sampai akses ke funding, atau kadang-kadang hanya di pelatihan saja. Kayak misalnya petualangan brilian itu berarti adanya di brand awareness services gitu kan. Yang kita sedang kerjain jewelry itu berarti masuknya ke end to end. Gitu. Kak Arto, ini waktunya udah di ini terus nih ya sama ini floor directornya. Cuman sebenarnya sih kayaknya nanti harus ada sesi 2 nih kayaknya nih. Soalnya tangan Tuhannya belum diceritain tuh. Iya, nah Bapak nanti sesi 2 kita undang Kak Arto lagi. Nah, Pound Scale Up. Jadi aku ngelihat ini nih satu
yang keren banget ya gambaran brandnya. Jadi nanti kita akan add linknya ya di bawah ini ya. Jadi bagi kawan scale up yang memang mau gedein brandnya, mungkin you have something interesting gitu ya. Jadi nggak harus sesuatu yang udah besar gitu, mungkin boleh. Yang penting udah mulai ya kan, udah mulai, udah ada tractionnya. Nanti boleh kontak ke Kak Arto ya. Ada minimal requirementnya nggak untuk brandnya atau nggak apa-apa? Just kontak gambaran brand dulu, nanti disortir di sono ya. Kayaknya ya. Kalau gambaran brand sendiri kita kan impact based. Jadi salah satu syaratnya dia harus punya impact. Dia harus keinginan untuk memberi impact. Kalau misalnya gini, Kak aku mau punya hotel atau mau bikin restoran gitu. Konsepnya gimana sih? Gimana cara bangun brandnya? Ya kita sebenarnya bisa. Tapi biasanya kita dorong untuk misalnya kayak vegetarian restoran atau kemudian bicara soal apapun yang misalnya pekerjanya semua disabilitas, ide seperti itu yang kemudian kita kembangkan dan kita jalankan. Tapi kalau kemudian memang udah maunya itu, kami selalu punya rekanan, kita tinggal lempar ke teman-teman dan biasanya kita ngawal proses itu juga sih. Ya, kayaknya aku dilempar-lempar terus. Ya, jadi bagi Anda brand yang punya impact ya, langsung kontak gambaran brand, nanti akan dibantu untuk scale up-nya. Jadi tamu-tamu yang Kak Erwin undang ini bukan teori ya, semuanya udah praktek. Dan ya tinggal kontak aja, nanti ada timnya yang udah siap banget gitu ya. Gambaran brand, nanti linknya ada di bawah ini ya. Dan mungkin Karto ya karena waktunya udah ini, ada nggak mungkin what do you wanna say untuk kawan scale up, ada pesan apa gitu? Mungkin yang pertama ya, karena dunia kewirausahaan tuh sekarang sedang tumbuh, growing, people exciting. Ternyata dia bisa making money, bisa menghasilkan. Tapi kembali ke tahun 2006 ketika melihat entrepreneur itu orang-orang yang jenius. Pertama kita harus paham bahwa if you becoming an entrepreneur, first you are part of the 1% yang sangat jenius tadi. So jangan hanya masuk ke bisnis untuk menghasilkan uang, tapi semakin kita kesini kita ngelihat bahwa seorang pengusaha itu juga adalah orang yang bisa membuat dampak. Dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan, dia bisa mengentaskan kemiskinan, dia bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial. So menjadi entrepreneur hari ini bukan hanya lagi soal bagaimana menghasilkan cuan sebesar-besarnya, tapi bagaimana kehadiran entrepreneur hari ini bisa menyelesaikan begitu banyak masalah, creating a better world, creating a better relation, dan pada akhirnya membangun Indonesia yang lebih baik. Gitu. So kita bisa mulai dulu langkah pertamanya dengan sesimpel menjadi pengusaha yang menghasilkan cuan. Ini sama seperti kalau kita ngobrol makanan, yang penting kenyang. Bisnis selalu identik dengan uang, dan uang itu udah bukan lagi jadi isu yang sangat luar biasa karena udah pasti kita harus menghasilkan uang. Tapi the more kita belajar tentang makanan, kita mau tahu nasinya dari mana, masaknya gimana. So the level of entrepreneurship juga bertumbuh. Bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih efektif, efisien, dan lain-lain. Nah, begitu kita ngobrol dengan orang yang cuma bagaimana omset jadi naik 10 kali lipat, nggak ada yang salah dengan itu, tapi kita tahu tingkat proses kedalaman itu, dan itu yang teman-teman harus coba reach out, karena begitu kita sampai 10 kali lipat, kita akan di-challenge untuk another 10 kali lipat dan 10 kali lipat dan 10 kali lipat. So at the end of the day, is a proses yang seperti kita lari dalam lingkaran squirrel itu ya, tupai. Dan itu jadi tantangan buat kita. So mudah-mudahan teman-teman yang nonton Scale Up melihat program-program seperti ini sebagai sebuah panggilan ibadah untuk menjadi entrepreneur, sebagai sebuah karya yang bukan hanya bisa membantu diri kita sendiri, tapi justru lebih penting membantu lebih banyak orang. Wow, that's so deep, ya, so deep. Dan ya, jadi kawan Scale Up, ini edisi yang keren banget ya. Dan thank you banget Kak Arto buat waktunya. Dan bagi Anda jangan lupa untuk terus ya belajar bisnis. Di sini Kak Erwin, kita pamit dulu dari Scale Up. Salam cuan. Ada cuannya.